Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini dipertemukan Tuhan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur lagi Tuhan buat hari ini Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah persoalan kami pribadi lepas pribadi, kami percaya bahwa Tuhan hadir, bahkan juga Tuhan membela kehidupan kami Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti program SRK Bapa di dalam surga, Siraman Rohani Kristen Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dan biarlah juga Tuhan program ini memberkati banyak orang Bapa di dalam surga. Program ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Bapa di dalam surga, karena firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kami, maka kami akan kuat. Ketika firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami, maka kami akan memperoleh kemenangan lepas kemenangan Bapa di dalam surga. Dan ketika firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami Tuhan, maka pengharapan yang baru Tuhan ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kata bersukacita, kata sukacita bukan sesuatu hal yang asing bagi kita. Kata ini begitu akrab di telinga kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, amat terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika firman, ketika kalimat ini, ketika perkataan ini diucapkan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kondisi dan situasi daripada Rasul Paulus sesungguhnya dalam suatu tekanan, dalam suatu penderitaan, dalam suatu persoalan yang demikian berat. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Tentunya tiap-tiap kita Bapak Ibu Saudaraku mengetahui, mengerti betul bagaimana kondisi seseorang berada di dalam penjara. Ketika seseorang ada di dalam penjara, tentunya Saudaraku ada tekanan yang begitu luar biasa di dalam dirinya, baik secara mental maupun secara pikiran. Ada tekanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dan ketika seseorang berada di dalam penjara, maka sesungguhnya hidupnya, kebebasannya begitu terbatas. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah Rasul Paulus menyampaikan, memberikan, menuliskan
surat kepada jemaat Filipi. Itu sebabnya saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa perkataan sukacita itu begitu luar biasa. Karena apa? Karena disampaikan oleh Rasul Paulus justru pada saat dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa, mengalami persoalan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di dalam kitab Filipi ini, ada banyak sekali kita temukan kata sukacita, bersukacita, sehingga kitab Filipi ini salah satu ciri khas daripada kitab ini adalah sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan ini berbicara tentang bersukacita. Nah, kalau kita lihat tadi, berarti sesungguhnya kata sukacita, bersukacitalah itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan tekanan, dengan situasi yang menghimpit kehidupan kita, dengan penderitaan yang dialami oleh seseorang. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap kali kita mengatakan, bagaimana saya bisa bersukacita? Hidup saya seperti ini, bagaimana saya bersukacita? Saya sedang di dalam tekanan, saya sedang dalam persoalan yang begitu luar biasa. Bagaimana saya bisa bersukacita? Orang-orang yang ada di sekeliling saya sudah menjauh, orang-orang yang saya kasihi sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa bersukacita? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah, sukacitalah di dalam kehidupan seseorang. Sekali lagi, sesungguhnya tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan keadaan kita, situasi kita yang sedang pahit-pahitnya. Justru, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, sukacita, bersukacita harus ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang 22 itu dikatakan bahwa salah satu daripada buah daripada roh itu adalah sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya menjadi sebuah perhatian bagi kita. Mengapa Rasul Paulus di tengah-tengah himpitan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, dia masih mampu menyampaikan kata-kata sukacita, kata-kata yang membangun jemaat daripada jemaat Filipi pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, maka saudaraku, saya bisa pastikan bahwa sukacita akan membawa seseorang kepada pengharapan. Hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang harusnya diisi yang namanya pengharapan. Dan sesungguhnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya pengharapan. Artinya harus ada senantiasa pengharapan dan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita, pastikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidupmu masih ada pengharapan. Jadi sukacita itu di dalamnya ada pengharapan. Walaupun kehidupan kita demikian sulit, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik sukacita itu ada kekuatan. Ketika engkau menghadapi sebuah persoalan, ketika engkau sedang menderita, ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau hidupmu sekali sedang dalam tekanan, bahkan pada saat ini mungkin engkau sedang stres begitu luar biasa. Ingat baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
sukacita ada di dalam kehidupanmu, maka sukacita itu akan membangkitkan kekuatanmu. Itu sebabnya firman Tuhan juga katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena apa, saudaraku? Karena memang di balik sukacita itu ada kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang tentunya kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Coba bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangankan satu hari, 1 jam saja kita dirundung oleh kesedihan yang begitu luar biasa. Maka saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini akan stres. Dan pada akhirnya kita akan mengalami depresi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika persoalan-persoalan kehidupan menghimpit kehidupan kita, dan kita hadapi dengan rasa syukur, kita hadapi dengan rasa sukacita dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, saudaraku, maka kekuatan akan muncul di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah penderitaan yang sedang menimpa kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan berarti, saudaraku, bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang anti dengan yang namanya penderitaan. Bukan berarti Rasul Paulus tidak pernah mengalami penderitaan. Bukan berarti Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang anti dengan kesusahan-kesusahan kehidupan. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Justru Rasul Paulus ingin membangkitkan semangat, ingin membangkitkan spirit daripada seseorang, ingin membangkitkan spirit daripada jemaat Filipi pada waktu itu, yang hidupnya mereka diperhadapkan kepada tekanan-tekanan hidup. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, jemaat Filipi harus mampu bersukacita dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban-jawaban. Di dalam Tuhan ada solusi, ada jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan mengajak kita kembali supaya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupanmu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun situasi dan kondisimu saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita pribadi lepas pribadi, mengingatkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersukacita senantiasa. Karena apa? Karena di dalam sukacita itu ada pengharapan, di dalam sukacita itu ada kekuatan yang Tuhan sudah taruhkan, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kira-kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa peduli, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Bahkan di saat-saat kami Tuhan terpuruk, di saat-saat kami Bapa di dalam surga mengalami tekanan, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa Tuhan, di situ pun Engkau hadir. Di situ pun Engkau Tuhan ada ya Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan Engkau mengingatkan kami Bapa di dalam surga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah
senantiasa. Itu artinya Bapa di dalam surga, bahwa sukacita itu Tuhan sangat penting, sangat perlu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan ketika hidup kami ini tidak ada sukacita, ketika hidup kami ini Tuhan tidak ada ucapan syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Maka Bapa di dalam surga, Engkau ingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam bersukacita dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini Bapa di dalam surga menjadi kekuatan yang baru di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat-Mu Bapa di dalam surga yang mendengarkan program ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Bapa. Apapun persoalan mereka Tuhan saat ini Bapa di dalam surga, biar kiranya Tuhan Yesus Kristus yang turut campur tangan Bapa di dalam surga. Kalau ada di antara mereka Tuhan Yesus Kristus yang hilang pengharapan, Engkau kembalikan pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit Bapa, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Bapa. Engkau angkat segala sakit penyakit mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau ada di antara mereka Tuhan yang dalam keadaan terpuruk, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Engkau Tuhan yang mengangkat mereka kembali Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, sehingga Bapa mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Karena ketika kami memandang kepada Engkau Tuhan, maka ada pengharapan yang baru Tuhan Yesus Kristus yang akan terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan kami mau menjalani hari-hari hidup kami ini Tuhan. Dan kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan berjalan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan dengan penuh dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.